Bupati terbuka untuk ribu ratu. Beto mari koda kini kalau dia dengar kami no nana atau mio beto mari koda kini jika mio no perlu aku, tetapi semuanya tentunya kita perhatikan secara adil dan merata. Jadi ilak amak yang mendukung kami atau jadi tim sukses, mio akan berpikir bahwa mio kami perhatikan cuma mio, tapi karena kami jadi bupati dan wakil bupati untuk Flores Timur pada umumnya. Tentu saja kita akan memberi perhatian. Seperti Pak Ketua Marin, kue pembangunan ini kan asitong. Jadi tentunya kita memberi perhatian itu dengan skala prioritas. Yang paling membutuhkan Heko di Teneweki. Bukan mari bantuan loro ne sebagai tim sukses di Teneweki loro ne Heko Nero. Ama Eko mau agak pikir lebih ama Eko. Siapa saja yang sudah siap bekerja dan berusaha dengan membutuhkan bantuan dari pemerintah, asalkan itu betul-betul dia ingin berkembang. Tapi kita tidak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang sifatnya dadakan hanya karena tim-tim sukses itu. Nah, misalnya itu gambaran awal kiai nakamak sekalian. Terus kami dua ini kena berlatar belakang birokrat, orang bekas di pemerintahan. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan reformasi birokrasi, menata kembali birokrasi pemerintahan kita, sehingga betul-betul birokrat kita harus memberikan pelayanan secara optimal atau secara sempurna. Karena jadi pejabat atau jadi pegawai negeri sipil itu tugasnya melayani, bukan untuk dilayani. Umur kami sudah tidak muda ya, sudah di atas 60. Yang ramari naik mana mari paketnya agak pilih ratua gokai. Memangnya memoi kan panang metenang tongkat kai. Dia lau solor juga inak to mari uli desa apa Dani Wato. Rabeto dasok kenawe baru rapengaruh gue mari nyaki pilih nih rai orang tua kai. Tapi inak le namanya mari nyo boleh mari, tapi gue perlu pemimpin yang sudah matang seperti mereka. Nah, jadi kemarin asal kemarin murah lainnya. Kemudian jadi reformasi birokrasi. Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil itu dalam melaksanakan tugas harus dengan tenang, senang hati, penuh dengan kegembiraan. Tidak boleh berada dalam tekanan-tekanan politik. Pegawai negeri yang kemarin tidak memilih kami juga adalah pegawai negeri yang harus diurus oleh bupati dan wakil bupati. Bukan dengan mari pegawai ini misalnya Naran Petrus. Dengan mari Petrus ini lalu pilih golan. Sekarang mengatur nih nak pindah lau Solo Selatan lau naik. Nah bisa lah. Kau dan kan pakai lah kai. Nih zaman liwat kai. Sekarang ini melakukan reformasi birokrasi itu juga memperhatikan kesejahteraan pegawai. Kalau pegawai ini juga mau susah, doi juga susah, bagaimana mau belanja? Akhirnya pasar itu mati, pasar kita itu mati. Kami lalu ini ke inak pelali arunar barat ini biasa kami temuko dulu lali larang juga pegawai biasa balik ke kantor ini sepat hobi muko kibarat sekarang ada hobi muko juga susah. Akhirnya muko ini jaga-jaga saya dibutuh GoGro atau hotel karena peredaran uang di Flores Timur sangat kecil. Setelah reformasi birokrasi yang kita harapkan ini, maka para birokrat, para aparatur sipil negara bekerja dengan baik, maka pekerjaan bupati dan wakil bupati jadi ringan. Seluruh pejabat juga harus melalui seleksi yang ketat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga harus punya etika dan moral yang baik. Kalau rakyat bilang, bupati dan wakil bupati enak saja karena rakyat juga punya pikiran positif untuk dekat bawah tanah. Tapi kalau tidak pilih hanya karena suka, karena keluarga, karena tim sukses, nanti lela paham tidak datang go. Nia bupati mari go kan ada to kai. Akhirnya negeri anak akhirnya kita rame-rame polisi atau jaksa rawan tidak go. Jadi Eropa nani mari kan pengalaman paling buruk kita di Flores Timur. Dalam catatan dalam
kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kita di Flores Timur yang masuk penjara karena korupsi itu sebanyak 15 orang. Pak Ketua Perindo saya dengar ini dari Pak Ketua Perindo. Gua ini kayak Pulau Lebat, gua dengar namanya gua. 15 orang pejabat, mulai pejabat yang paling tinggi seperti Pak Nandi Marini. Itu merupakan satu kegagalan yang paling fatal. Nah, kan aku karena tidak memperhatikan, tidak memilih pejabat yang betul-betul pas, sehingga kita mari nanan juga karena naso tidak akan hekat loh, nano ditoto kai, akhirnya tidak datang lagi gom. Dia tahu ini kamu kiri tangan kita buaya bomelan Kemudian menyangkut dengan masalah kesejahteraan seluruh masyarakat Flores Timur ini, itulah aku pasti yang bermiadahan gue. Pasti memang masalah utama Flores Timur sekarang ini pendapatan asli daerah kita. PAD kita itu sangat kecil karena berada di bawah 50 miliar setiap tahun. Dan sampai dengan saat ini sudah hampir mau akhir tahun ini kita masih bergerak 10 miliar lebih. Apakah kita bisa mencapai itu? Itu tidak bisa. Dengan PAD kita kecil, kita tidak bisa leluasa untuk mengurus daerah kita. Karena dana alokasi umum yang Ragenako Pulau Jakarta ini peruntukannya sudah jelas. Kita tidak bisa bebas mengatur lagi. Pulau daerah atur kayak ini untuk ini. Jadi lain ini kita harus sempat di laut tanah ini untuk urus laut tanah kita. Contoh tenaga kontrak, tenaga kontrak yang ayah diberhentikan semua toh? Diberhentikan semua. Sebenarnya bukan dilarang untuk mengangkat tenaga kontrak. Boleh mengangkat tenaga kontrak, tetapi harus dengan sumber pembiayaan untuk gaji ini harus dari PAD, bukan dari dana alokasi umum. Kami kiri ini karena kami pelaksana, kami di pemerintah di Gamoy ini. Sehingga diberhentikan. Jadi tugas kita sekarang ini adalah meningkatkan PAD. PAD itu mau naik bagaimana kalau kita sendiri perut kita masih lapar, tidak bisa. Kita memperbaiki ekonomi dulu. Jadi program dan kegiatan kami untuk memperbaiki struktur ekonomi kita itu, kita tidak punya program yang muluk-muluk yang penuh dengan idealisme yang pada akhirnya belum tentu kita bisa laksanakan. Yang kami mau kerjakan sekarang ini, kami mau lihat permasalahan, terutama masalah di sektor-sektor real kita, sektor-sektor yang bisa mendongkrak ekonomi kita. Pertama sektor pertanian. Ini pertanian lebih dulu karena kita ini lebih dari 75% masyarakat kita bertani. Cari tahu masalahnya aku sampai kita ini kerja siang malam tapi hidup kita masih pas-pasan saja. Kita cari tahu masalahnya. Kita menemukan masalahnya. Masalah utama itu adalah masalah teknologi pertanian. Kita belum bergerak maju. Karena apa? PPL pertanian kita belum berdayakan secara maksimal. Gue dari Lobo ke Lobo, gue pernah mampir di beberapa balai penyuluh pertanian. Beberapa balai penyuluh pertanian ini kamu. Jadi gue datang kakak hari yang kebetulan kerja sih. Ini aku di balai penyuluh nanti. Kami paling mai sebab petani di mana baru kami lain penyuluhan. Terus dia tidak bisa buat percontohan kan? Sebenarnya di balai-balai penyuluhan itu mereka harus buat demplot percontohan. Sehingga ranai penyuluhan juga harus buktikan bahwa rakyat juga bisa tulan. Mau tulan saja mau bisa halak mau muasin luru. Atau tulan ini kan bisa halak. Ramari Bapak. Doi di Flores Timur ini susah. Jadi kami juga tidak mendapatkan anggaran pembangunan yang pas sehingga kami bisa mengembangkan semua ini. Jadi yang benar itu PPL kita, kalau perlu kita kirim mereka keluar, magang di luar dan belajar mengikuti perkembangan teknologi pertanian. Secara baliknya terus kita siapkan anggaran untuk mereka buat percontohan supaya masyarakatnya hulu. Dan rencana itu kami akan lakukan. Dengan keterbatasan anggaran itu kita akan usahakan seperti itu. Kemudian rakyat perahu pantai ini rakyat nelayan itu juga persoalan aku sehingga rakyat juga seperti itu. Bantuan pemerintah untuk dua sektor ini sudah sangat banyak. Tapi mana efeknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? Sangat kecil. Mulai dibantuannya di Nala. Kita di Kibampai ini tiba-tiba juga dapat kapal ikan. Laut tai, masuk laut tai ini terpelebut kan? Ya,
Masa kita kapal ikan ini mesti rakyat yang Pulau Pantai ini rakyat yang dapat. Kita ini dapat bantuan untuk bagaimana modal atau usaha atau geriama atau bantuan traktor atau akun be. Bantuan turun itu juga banyak yang tidak kena sasaran. Waktu gua kampanye Laula Mahala baru gua dengar nelayan Laula Mahala kakari Laula Mahala tutu gua mari baru nih hope kapal ikan lema kai. Kapal ikan itu bantuan pemerintah yang dijual di nelayan kakari Laula Mahala. Itu membuktikan bahwa kita memberikan bantuan salah sasaran. Nah, ini sebenarnya laut Taipara, kita ini daripada dasar lebih kapal itu dulu. Nemu orang letak ya? Masuk akal tuh kemari. Ini tidak sedang menjelek-jelekan heku-heku, tapi ini sebagai bahan permenungan tadi. Kemudian bagaimana dengan kalau kita perbaiki sektor pertanian, perikan gauka, terus bagaimana dengan soal kalau produksi kita sudah meningkat, bagaimana dengan pemasaran? Saya dan Pak Lukan berusaha keras akan menghidupkan BUMDes yang ada. Kemudian di kabupaten kita akan membentuk badan usaha milik daerah yang dulu nolo mari gemoi me. Gemoi me. Nolo zaman Orde Baru itu gemoi. Kenapa ditutup? Karena pengelolaannya tidak pas. Sekarang dengan Pak Lukman dengan jiwa bisnisnya, berdasarkan pengalaman dia, kita ingin menata kembali. Kita harus memilih tenaga-tenaga yang ditempatkan di BUMDes maupun badan usaha milik daerah. Kita ambil generasi muda kita yang punya kemampuan bagus, kita tempatkan di sana. Kita beri pendidikan, kita tempatkan mereka untuk kita awasi mereka. Itu baru kita bisa berkembang. Apa tujuannya ini BUMDes dan badan usaha milik daerah ini kita berdirikan? Pertama, kestabilan harga barang. Barang yang komoditi kopra kai, mente kai, kopi kai, coklat kai, harga tidak bisa dipermainkan sembarang. Dan kita rencana juga akan menempatkan penghubung di di kota-kota yang menerima hasil produksi kita itu untuk memantau harga pasar. Sehingga mente titen juga tiba-tiba ada betul, mente sekarang beli boka kayaknya loro kilo tuh di ribu lemela. Kita karena perlu roy tidak dulu, padahal belum tentu seperti itu. Tapi kalau badan usaha ini kita sudah bentuk dan mereka sudah bekerja bagus, maka harga-harga komoditi kita pasti kita stabil. Bisa deh? Nah, kemudian program yang berikut itu adalah hilirisasi yang Pak Jokowi biasa mari hilirisasi ini. Kita ini tambang tidak take, jadi hilirisasi tambang bisa lah. Yang tambang tidak take, jadi kita itu hanya hasil komoditi kita ini. Pertama, kita mungkin dengar atau memoir atau setiap minggu sekarang ini muko yang kita kirim keluar itu begitu banyak muko. Kalau kita di perairan itu kan hampir setiap hari itu muko ini menuju ke Momere itu tidak tahu berapa fuso atau berapa dam truk yang dibawa keluar. Sampai di Momere mereka kirim ke Surabaya. Muko aku tidak cari tahu lah, muko tidak ini dalam lagi ragria untuk aku belum. Kita cari tahu dan apa yang kita lihat di sana, kita kirim kita punya tenaga untuk belajar hal gitu. Datang kita buat di sini. Sehingga muko ini bukan kita kena tuh lilit-lilitnya, tapi kita kirim dalam bentuk barang jadi. Sehingga nilai satu tandan itu mungkin bisa sampai 1 juta kalau kita sudah olah. Kita ini raupe muko kita ini huli tahu mungkin puluh pata puluh sampai alam mulai puluh lema. Padahal kalau muko itu sudah diolah itu sudah berapa banyak itu. Itu nih belajar itu dan terakhir bukan hanya muko, kue kayu juga. Kue kayu sekarang bertonton keluar dalam bentuk gaplek. Kemudian kita datang di mente. Mente juga kalau perlu kita keluarkan barang sudah setengah jadi. Sehingga beli naik bogere. Semua yang kita ciptakan ini pertama mendatangkan lapangan kerja. Kedua, menambah pendapatan asli daerah. Kita siapkan sudah tumbuh dan berkembang di mana-mana baru kita letak retribusi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Baru PAD kita sudah bergerak di atas 100 miliar baru kita mulai pikir
urusan titik. Aku yang berlaut dengan dana dari atas, kita atasi itu. Ini kelebihan pejabat calon bupati dan wakil bupati dari unsur pemerintah. Ini kami pikir yang barang-barang praktis nih. Kami tidak kirim hal-hal yang pada akhirnya jadi bupati kok, yang tidak kirim setelah masuk dalam sistem pemerintah. Ternyata susah juga ya. Susah. Mau beli main mua Pak, jadi mau kirim belolo tapi mau tahu beli mau ke doko. Ternyata ini bisa doi juga atur loh ini. Kita rencana ayah pada doi. Yang tidak sebab pertama ini PAD tinggi. Untuk mendapatkan PAD tinggi kita harus perbaiki kesehatan masyarakat dengan pola-pola seperti kemarin ya. Bisa tangkap ini agama misalnya? Bisa ya? Program ini tidak sulit untuk diterjemahkan. Jadi doi yang rekenato pelauda ini asini kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas kebutuhan masyarakat di Pulau Tangan ini tanpa memilih siapa dia, tim sukses atau bukan, keluarga atau bukan, metaki. Jadi langgo umat jabatan pelalui ini lego amak nayal. Jadi tidak boleh ada keluarga yang tiap hari hanya tidur bangun di situ. Ribu ratu boleh lali. Ya boleh beto tapi pi langgo umat ini langgo rakyat rakyat. Dan gogong Pak Lukman rencana kalau Tuhan dan Lawa tanah merestui untuk mendekatkan diri ribu ratu ini, kalau agenda pemerintahan di Flores Timur tidak padat, kami akan berkantor dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Tujuannya apa? Supaya kami lebih dahulu orang tua kan. Kalau berkantor di Klubagolit, orang tua sekarang wakil bupati minggu tahun ini berkantor beli Klubagolit. Urusannya aku kesannya beli mari beli. Begitupun bupati mungkin berkantor di Klubagolit atau kalau kecamatan Adonara lalu mari. Itu rencana kami. Kira-kira satu dua hal yang gue sampaikan, karena kalau omong program dan kegiatan gue bisa. Memang sebelum gue akhiri juga memang ada rencana kami akan perluaskan kota Larantuka itu mengelilingi Ile Mendiri. Tapi itu semua tentunya tergantung dari upaya kita untuk mendatangkan uang. Kemudian masalah-masalah lainnya, sekarang kenapa baliho kami ini ada terpampang